Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tes minat dan tes bakat beserta macamnya. Kami yang akan mempresentasikan antara lain saya sendiri, Puput Andini, dengan NPM 20.0305.0095 dan teman saya, Irma Septianingsih, NPM 20.0305.0093. Yang pertama, kami akan mempresentasikan terkait pengertian tes minat. Pengertian tes minat. Tes minat atau interest test merupakan jenis instrumen tes yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap minat individu dalam berbagai jenis kegiatan. Chaplin 2000. Sebagian besar dari inventory minat dirancang untuk menaksir minat individu dalam berbagai bidang pekerjaan. Sejumlah inventory juga memberikan analisis minat dalam kurikulum pendidikan atau bidang studi yang pada gilirannya terkait dengan keputusan karir. Macam-macam tes minat. Yang pertama ada Kuder. Inventory ini dikembangkan oleh George Frederick Kuder. Tes ini terdiri dari sebuah buku yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan sebuah lembar jawaban. Bentuk pertanyaan-pertanyaannya adalah forced choice responding dan homogeneous vocational preference scales, di mana setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan jawaban. Jumlah total pertanyaan ada 168 pertanyaan. Tes ini dapat disajikan baik secara individual maupun klasikal dan waktu penyajiannya tidak dibatasi, tetapi biasanya dapat diselesaikan selama 40-60 menit. Tes ini sendiri tersedia dalam 3 format, yaitu yang pertama versi pencil and paper yang dinilai dan diprofil oleh testi sendiri. Yang kedua, versi pencil and paper yang dikembalikan kepada penerbit untuk dinilai. Dan yang ketiga, interest-based inventory yang merupakan komponen dari Kuder Career Planning System. Macam-macam tes minat yang selanjutnya yaitu Rodwell-Miller Interest Blank atau biasa disingkat dengan RMIB. Tes ini berbentuk blanko atau formulir berisikan daftar pekerjaan yang disusun dalam 9 kelompok dengan kode huruf A sampai I, serta dibedakan untuk kelompok pekerjaan pria dan wanitanya. Masing-masing kelompok pekerjaan tersebut terdiri atas 12 jenis pekerjaan yang mewakili 9 kategori pekerjaan yang akan diukur dalam tes ini. Tes ini disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan dan ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Tes ini dapat diberikan kepada tes secara perorangan maupun klasikal. Instruksi biasanya sudah terdapat dalam blanko sehingga bagi para testi yang sudah dewasa dapat diinstruksikan untuk membaca sendiri, kecuali orang dewasa dengan intelijensi rendah atau DUL normal, sehingga perlu diberikan beberapa contoh untuk dapat mengerjakannya dengan cepat. Macam-macam tes minat yang selanjutnya adalah Self-Directed Search atau SDS. Instrumen ini dikembangkan oleh J.L. Holland sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, diskors sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Individu mengisi buklet penaksiran diri, merespon skor, dan menghitung 6 skor rangkuman yang berhubungan dengan Holland atau artistik, sosial, bersifat wirausaha, dan konvensional. Ketiga skor rangkuman tertinggi digunakan untuk menemukan kode huruf. Meskipun SDS dirancang untuk bersifat bisa menemukan skor sendiri,
Namun dalam buku panduannya merekomendasikan pengawasan tertentu dan pemeriksaan skor. Macam-macam tes minat yang selanjutnya yaitu SII atau Strong Interest Inventory. Kali diterbitkan pada tahun 1927 dengan nama Strong Vocational Interest Blank atau SVIB. SII pertama dirumuskan oleh E.K. Strong Junior. SII dewasa ini terdiri dari 317 butir soal yang dikelompokkan dalam 8 bagian. Dalam kelima bagian pertama, responden mencatat preferensinya dengan membuat tanda S, TT, TS untuk mengidentifikasikan suka, tidak suka, dan suka, tidak tahu, dan tidak suka. Butir-butir soal dalam 5 bagian ini masuk dalam kategori berikut: pekerjaan, mata pelajaran sekolah, aktivitas dan kontak sehari-hari dengan berbagai jenis orang. 2 bagian tambahan meminta respons menyatakan pilihan di antara aktivitas-aktivitas pasangan, misalnya berurusan dengan barang versus berurusan dengan orang. Pada akhirnya, satu bagian inventory meminta responden untuk memberi tanda pada satu rangkaian pernyataan yang menggambarkan sendiri, ya, tidak, atau tanda tanya. Materi selanjutnya yaitu tes bakat, akan dijelaskan oleh Mbak Irma. Terima kasih Mbak Puput. Selanjutnya yaitu pengertian tes bakat. Tes bakat adalah tes yang mengungkapkan bakat seseorang yang juga merupakan kemampuan inteligensi khusus. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka proses pendidikan dapat diarahkan dalam bidang-bidang yang disesuaikan, sehingga lebih mudah mencapai hasil. Menurut F.S. Freeman, tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu kegiatan jenis khusus dan dalam kisaran terbatas. 1976. Macam-macam tes bakat kelompok. Tes bakat kelompok. 1 yaitu Differential Aptitude Test atau DAT. Differential Aptitude Test atau DAT dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah tes perbedaan bakat. Merupakan salah satu seri tes multiple bakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan kerja. DAT pertama kali terbit tahun 1947 dan telah direvisi pada tahun 1963. Penyusun DAT adalah G. Bennett, H.G. Scissor, dan A.G. Weisman dari USA. DAT memakai teori kelompok faktor kecerdasan model PMA atau kemampuan mental atau KMP dari Thurston. Yang kedua yaitu General Aptitude Test Battery atau GATB. GATB dikembangkan oleh The United States Employment Service atau USAS pada tahun 1947. Pada revisi GATB berikutnya sejumlah tes dikurangi menjadi 12 tes dan faktornya menjadi 9 macam. Yang menurut terminologi Thurston sebagai 9 PMA atau kemampuan primer yang masing-masing dianggap sebagai bakat. 3 yaitu Flanagan Aptitude Classification Test atau FACT. Dirancang oleh J.C. Flanagan dari USA. FACT terdiri dari 14 subtes, yaitu inspection, coding, memory, precision, assembly, classes, coordination, judgment, and comprehension. Arithmetic patterns, components, tables, mechanisms, and expression. Yang keempat yaitu
Armed Service Vocational Aptitude Battery atau ASVAB. 1. Arithmetic Reasoning. 2. Numerical Operation. 3. Paragraph Comprehension. 4. Word Knowledge. 5. Coding Speed. 6. General Science. 7. Mathematics Knowledge. 8. Electronic Information. 9. Mechanical Comprehension. 10. Automotive and Shop Information. Yang selanjutnya nomor 5 yaitu Scholastic Aptitude Test atau SAT. Tes ini terdiri dari 2 yaitu 1. Verbal meliputi A. Anonymous, B. Analogis, C. Sciences Completion, D. Reading Comprehension. 2 yaitu matematis meliputi A. Regular Mathematics, B. Quantitative Comparison. Macam-macam tes bakat tunggal. Tes bakat yang terdiri dari 1 tes dan pada umumnya mengungkapkan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang, antara lain tes sensori, tes heuristik, tes clerical, tes kreativitas, dan tes Kraepelin atau Pauli, dan motor dexterity. 1. Tes sensori. Tes yang mengungkapkan kemampuan indera, misalnya tes ketajaman penglihatan, pendengaran, dan tes ketajaman penglihatan atau visual memakai alat yang populer, yang dinamakan kartu Snellen. Tes pendengaran, alat tes untuk mengetes ketajaman pendengaran disebut audiometer. Yang kedua yaitu tes artistik, yaitu tes yang mengungkapkan bakat seni, misal tes gambar dan tes musik. 3. Tes clerical, yaitu tes untuk mengukur keakuratan atau ketepatan ketelitian dan kecepatan respon dalam tugas-tugas pekerjaan yang membutuhkan persepsi sederhana. 4. Tes kreativitas. 5. Tes motor dexterity atau tes ketangkasan atau keterampilan motorik. 6. Tes Kraepelin dibuat dengan maksud untuk pengetahuan, ketepatan kerja, ketelitian kerja, keajegan kerja, dan ketahanan kerja. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.